Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Adin hari ini? Alhamdulillah baik juga sih Bu, hari ini. Saya, lebih baik. Ada apa ya Pak Adin? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf nih Bu sebelumnya. Apakah hari ini Bu Hana sedang sibuk atau banyak kegiatan gitu? Eee, saya berharapnya sih Ibu hari ini ada waktu untuk saya dan tidak begitu sibuk ya, Bu? Oh, tidak Pak. Hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya Pak? Iya, Bu. Maaf nih Bu, Bu Hana, saya kalau boleh minta waktunya saya mau, berbincang-bincang, mau ngobrol sama Ibu, kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung, Bu. Mungkin saja ketika saya ngobrol dengan Bu Hana, saya merasa lebih nyaman, kemudian akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Apa tujuan obrolan kita hari ini ya Pak? Dari obrolan saya hari ini, kenapa saya minta waktu sama Ibu, saya menanyakan kesempatan Ibu di hari ini, karena saya berharap pembicaraan saya dengan Ibu, saya ingin mendapatkan saran, kemudian masukan dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi di kelas 5A dan kebetulan saya ini kan, sebagai guru bidang pendidikan agama Islam di kelas 5A itu, Bu. Jadi, saya ingin sekali mendapatkan saran serta penguatan motivasi dari Ibu sebagai kepala sekolah. Oh, Pak Adin ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya Pak Adin? Iya, Bu, betul sekali bahwa, saya minta waktunya Ibu itu karena memang saya sedang ada masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Saya mau cerita untuk kelas 5A tahun ini, kelas yang saya ajarkan, ini sangat berbeda sekali, Bu, di tahun sebelumnya. Entah kenapa anak-anak mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan siswa laki-laki dengan laki-laki ya, atau siswa dengan laki-laki dan perempuan. Bahkan siswa perempuan dengan perempuan yang biasanya secara umum bisa kita lihat lebih kuat kebersamaannya, ini sepertinya tidak ada kebersamaan di kelas, Bu. Saat pembelajaran terutama di pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu. Padahal saya sudah menerapkan metode diskusi atau kegiatan yang di luar, terkesan mereka tuh nggak mau bareng, nggak mau kerjasama. Itu jadi membuat saya bingung seperti itu, Bu. Gitu. Jadi Pak Adin merasa bingung ya dengan keadaan murid, belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul, Bu. Oh, ya tadi kan Pak Adin mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Adin, idealnya murid-murid di kelas itu harus bagaimana? Ya menurut hemat saya, sebaiknya murid-murid itu ketika di kelas, terutama
ketika pembelajaran saya khususnya yang saya hadapi sekarang ini, pada saat ada pembelajaran saya di kelas dan ada tugas secara berkelompok yang saya sampaikan kepada anak-anak, seharusnya mereka itu secara aktif bersama-sama dan berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Adin lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan beberapa metode yang memang mengharuskan mereka tuh bekerja sama, Bu, yang mengharuskan mereka tuh berkolaborasi. Misalnya metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar yang saya terapkan, yang menjadikan anak itu harusnya aktif bersama sehingga penyelesaian tugasnya dilakukan dengan cara bersama-sama. Itu, Bu, yang sudah saya lakukan. Jadi Pak Adin sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Pak Adin sekarang dalam mencapai tujuan? Mmm, Kalau Ibu bertanya skala dari 1 sampai 10, sepertinya saat ini posisi saya sedang berada di skala 5, Bu. Yang Pak Adin inginkan posisi berapa skalanya? Ya, kalau saya secara ideal, keinginan saya itu ingin berada pada posisi, ya posisi 9, Bu, posisi yang baik, walaupun memang belum sampai 10, tapi paling tidak saya ini berada pada posisi yang, mendekati yang terbaik, yaitu posisi 9, Bu. Hmm, Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut, Pak Adin? Oh iya, mungkin, seharusnya saya memotivasi murid sebelum pembelajaran. Jadi saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan itu ada refleksi yang saya lakukan terkait sikap serta saya memberi apresiasi murid yang senantiasa selalu menjaga kebersamaan dalam proses pembelajaran. Itu, mungkin, yang harusnya saya lakukan. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana, Pak? Nah, kalaupun di luar pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan, kompetisi yang sifatnya beregu dan sering, akan selalu saya adakan permainan tersebut dalam rangka memupuk rasa kolaborasinya, kemudian memupuk rasa kebersamaannya, sehingga saling mengenal lebih dekat, teman dengan teman. Dan, dari situlah akan terjadi, kerjasama yang baik, Bu. Wah, luar biasa, Pak Adin. Kira-kira apa rencana rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya informasikan juga ke anak, kepada siswa, bahwa penilaian itu, eee, tidak hanya penilaian pengetahuan dan keterampilan. Saya juga harus menyampaikan bahwa ada penilaian yang penting selain dari pengetahuan dan keterampilan, yaitu penilaian sikap kerjasama. Nah, di akhir nanti akan ada refleksi, eee, tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran akan ada kegiatan permainan yang sifatnya beregu untuk melatih kerjasama kekompakan, seperti itu, Bu. Oke, berapa kira-kira
jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu, Pak? Kira-kira antara 1 sampai 2 mingguan, Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Maksud saya apa Hmm, tindakan Bapak terhadap rencana aksi tersebut? iya. Saya tentunya akan membuat modul ajar terlebih dahulu dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian. Yang diutamakan penilaian tersebut pada sikap, karena memang saya menggunakan metodenya diskusi. Berikutnya setelah itu baru saya akan ada penilaian keterampilan, kemudian juga ada penilaian pengetahuan dengan memberikan motivasi-motivasi satu dalam kurun waktu 1-2 minggu ini diawali dengan pemberian motivasi-motivasi terlebih dahulu. Nah, itu di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu, semacam semacam permainan-permainan yang memang dilakukan secara berkelompok, Bu, seperti itu, Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk merencanakan pembuatan modul ajarnya? Nanti tentunya saya akan buat sendiri dulu, Bu. Lalu setelah saya buat, kemudian saya minta tolong kepada teman, teman guru untuk bisa, melihat serta mentelaah dari modul ajar yang saya buat dan bisa dimungkinkan nanti untuk bisa direvisi. Bagus, Pak. Apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini nih, Pak? Aduh, alhamdulillah, Bu, setelah percakapan ini rasanya saya sudah mendapatkan ide atau solusi, tentang masalah, yang menimpa saya, masalah yang terjadi saat ini kepada saya terhadap murid-murid saya yang berada di kelas 5 terkait dengan kerjasama, kekompakan dalam, berdiskusi kelompok. Itu, Bu, jadi saya lebih tenang saat ini, Bu. Alhamdulillah, Pak Adin. Berarti Pak Adin sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan rencana Pak Adin akan membuahkan hasil. Dan jangan Amin. lupa untuk selalu mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya. Siap, Bu. Kemudian Siap. nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk guru-guru yang lain. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Eee, Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya, kemudian menguatkan motivasi untuk saya, sehingga saya merasa tercerahkan dan hari ini saya merasa lebih ringan untuk bisa melakukan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 5A. Sama-sama Pak Adin. Ya, Semoga saya berhasil ya Pak. iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon pamit ya Bu, saya keluar dari ruangan Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Refleksi refleksi diri. Satu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Terjadinya interaksi antara coach dan kuci serta alur ceritanya sudah jelas. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Menghadirkan diri sepenuhnya atau present agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi Kuci. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan
untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan untuk Kuci. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Yang saya rasakan ketika saya di kucing, satu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terfikirkan terus karena dapat berbagi dengan orang lain.